Nama saya Visilia Arikuswanti, mahasiswa STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan NIM 241-07086, mengajar di SMP Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, akan melaksanakan PPL PPG dalam jabatan. Terima kasih. SMP Negeri 1 Wonosari siap memacu prestasi. Selamat siang anak. Siap. Habis istirahat ini semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau bersama-sama belajar tentang beriman Kristiani. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Iman. Ya, bagus kita ya. Tentang iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada kesempatan kali ini masih seperti pembelajaran sebelumnya, masih berbasis proyek. Ya, kemarin kita sudah belajar juga dengan berbasis proyek. Ya, kita akan mengulang ya, apa sih yang bisa kita lakukan dalam bentuk program ya tentang beriman Kristiani. Oke, semangat. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Olin, anak Olin ya? Oh ya. Oke, kenapa Olin? Sakit. Oh ya. Oke, dari kemarin ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, kita akan mulai supaya kita fokus terlebih dahulu. Kita tepuk beat dulu. Pernah ini ya? Beat bola. Oke, terima kasih. Sudah lebih fokus pada pelajaran. Kita akan mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Oh iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas selamatkan pada hari ini dan terima kasih juga karena mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Bapak, kami akan belajar semoga apa yang dijelaskan Bu Kristin menjadi bekal iman yang kami. Doa ini kami mohon dalam pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Alfa. Ya. Oke anak-anakku, sebelum kita mau masuk ke dalam materi kita, anak-anakku bisa mengatakan ya? Ya. Iya. Masih Katolik ya, dan harus selamanya Katolik. Apa sih kata dari orang Katolik? Silakan katakan. Oke, kita apa? Setiap malam doa selalu dimulai dengan tanda salib. Ya, oke. Kekerasan yang pertama yang mempengaruhi kita selalu dimulai dengan tanda salib ketika mau berdoa. Oke ya. Apalagi? Ada tambahan? Cuma satu. Ayo. Oh iya. Sebentar. Ini pada dulu ya. Pak silakan. Rosario. Oke, ada doa Rosario. Doa supaya benar ya. Kemudian apa Des? Apa Des? Oke ya, terima kasih ya. Kita melihat banyak sekali alasan ya. Ada nanti dengan tanda salib, kemudian Rosario, percaya pada hari tunggal Maha Kudus. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Masih sama ya anak-anakku? Peserta didik memahami Allah sebagai sumber keselamatan sejati dan menanggapinya dengan beriman, hidup
Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 10. Ya, nanti dengan proses tanya jawab pada proyek. Ya, nanti ada pertanyaan dasar dengan tepat. Oke? Untuk kriteria pertama ada pertanyaan? Iya, oke. Jelas ya. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya bisa menguraikan 3 aspek hidup beriman Kristiani. Nanti dalam diskusi, tentu dalam proyek. Ini ada tentang 3 aspek hidup beriman Kristiani. Kemudian yang ketiga, anak-anak semua dapat membuat produk yang membuat cara mengungkapkan iman Kristiani menurut Lumen Gentium artikel 14 melalui kegiatan proyek yang relevan, ya, dan dapat bermanfaat dengan aktif dan kreatif. Ya, kita dituntut keaktifannya dalam pembuatan produk proyek ini. Oke ya? Siap? Siap. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada langkah pertama. Ada sebuah pertanyaan mendasar yang ingin sekali Ibu tanyakan kepada anak-anak semuanya. Apa sih makna iman Kristiani? Oh iya, ya langsung gitu ya. Apa itu? Saya adalah Bapak Gubernur. Wah, ya, terima kasih Stefani. Iman Kristiani menurut Stefani adalah percaya kepada dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mungkin ini sudah langsung pokoknya. Iman Kristiani adalah itu. Kita sepakat itu ya, anak-anak, ada berapa kali? Oke, kalau sudah sepakat, kira-kira bagaimana sih caranya? Bagaimana cara kita mengungkapkan atau mewujudkannya? Dengan cara apa? Oke, silakan, Hanes. Rajin berdoa, rajin bekerja, menjalankan saudara dan gereja. Oke, ya, terima kasih ya. Ini nih, jadi beriman Kristiani itu harus diwujudkan dengan seorang anak yang diberi perintah oleh Tuhan Yesus. Ada 2 pilihan, jalan yang mudah dan jalan bergelombang. Tetapi dalam peta itu menunjukkan dia harus tetap menempuh jalan bergelombang. Ada keraguan, apakah benar-benar saya harus melalui semuanya ini? Ini menakutkan. Bila terjatuh dan Tuhan Yesus tolong saya, selamatkan saya. Bahkan dia kehilangan semua barangnya.
Namun akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Semua perjuangannya membuat dia lebih kuat. Yesus selalu hadir untuk melindungi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Tuhan akan hadir tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dari cerita reflektif tadi, kita akan bersama-sama melihat ada sebuah pertanyaan mendasar sebagai orang Katolik, ya, bahwa beriman Kristiani ternyata penuh dengan perjuangan. Ya, dari pertanyaan yang besar tadi, silakan anak-anak secara kreatif, ya, mengungkapkan iman Kristiani itu bisa dalam bentuk mapping atau sebuah karya seni lainnya, ya, tergantung ketertarikan teman-teman di mana. Kemudian membentuk kelompok kecil. Sudah ya kelompok kemarin? Apakah mau diganti? Sudah ya? Ya, pembentukan kelompok kemarin sudah. Kita katakan lagi ya. Setuju? Ya. Kemudian anak-anak akan dibagikan LKPD 1. Silakan duduk dalam kelompok terlebih dahulu. Ya. Menuliskan bahan, ya, atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Ya, sekiranya produk ini yang bisa selesai pada pertemuan kali ini. Oke? Ya, silakan berdiri dulu mau membuat apa, kemudian sketsanya seperti apa. Rosario, istilahnya. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke. Kalau sudah, disimpan dulu, ya. Ibu bagikan untuk silakan anak-anak menyusun jadwal kegiatan, ya. Jadwal kegiatan ini maksudnya misalnya membuat desainnya berapa menit, ya. Kemudian mencari desain di Canva atau ada yang enggak. Oke, dibagikan ke KPD 2. Silakan mulai ditulis di situ. Oke, ya. Apa ini judulnya? Proyeknya apa? Histeria Dolorosa. Apa itu Histeria Dolorosa? Istilah sedih. Oke, ya. Kemudian LK1 sekalian. Ya. Metrik Rosario adalah istilah sedih. Alat gunting, pin, spidol, dan kanva. Bahannya kertas manila, kertas buffalo, warna warni, gambar Rosario dan benda lainnya. Oke. Terakhir silakan di presentasikan bentuknya nanti kira-kira apa sketsanya. Bisa dilihatkan ke kelompok 2. Ya. Ya, sketsanya seperti ini ya nanti ya. Kelompok 1, silakan. Ada dokumentasi ya, bagus. Terima kasih. Ya, Project dari kelompok Manes, Eva, Figur, dan Alba, yaitu itu
nulis nanti ada Regina, Video, Vanessa, dokumentasi nanti ada Vanessa. Di situ ada jadwal-jadwal untuk mendesain nanti 15 menit, menempel 10 menit, menggunting nanti 5 menit, menulis 20 menit, menghias nanti 10 menit. Menyusun semua sketsa dengan baik, semua rancangan dengan baik. Sekarang kita eksekusi ya. Ibu kita tolong untuk mengambilkan bahan-bahan yang sudah ada, ya setelah kita ada untuk bahan. Ada boleh satu lagi nggak? Ini sesuai ini garisnya. Garisnya nggak usah dipisahin kan? Sudah, kalau sudah sebelum presentasi kita les briefing dulu biar lebih semangat. Semuanya yang ada di depan berhadapan. Sudah siap? Permainannya adalah boleh mengambil video ketika saya bilang video, ya. Tetapi ketika saya bilang kaki, maka silakan teman-teman pegangan kaki. Saya yang bilang kepala, kaki. Kepala, udah, kaki, lutut, cium. Oke, silakan dimulai. Selamat siang teman-teman. Ya. Jadi apa yang ada rupanya? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peristiwa sedih pada manusia ini. Judulnya Histeria Dolorosa. Itu bahasa ini dari peristiwa sedih dari yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam Sakatul Maut. Yang kedua, Yesus tidak. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri. Yang keempat, Yesus memanggil salibnya ke gunung Kalvari. Dan yang kelima, Yesus sholat di salib. Ada pertanyaan? Oke, silakan menanggapi. Ini cara mengembangkan iman Kristiani menurut kelompok 1 dengan cara berdoa rosario. Ya. Salah satunya peristiwa sedih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Boleh silakan diskusi dulu. Oke, sudah? Ya, silakan salah satu bertanya. Pertanyaan dari kita, kenapa kalian itu mengambil tema peristiwa sedih dalam Rosario? Iya, jelas ini kenapa mengambil tema peristiwa sedih bukan peristiwa yang lain. Silakan sudah siap? Ya. Jadi kita mengambil tema peristiwa sedih karena kemarin kita tidak bisa ide dan tidak tahu mau berapa. Terima kasih. Ada beberapa lagi? Enggak
sendiri, jadi kita lebih ambil yang seperti aja itu. Oke, ya. Peristiwa sedih menurut kelompok ini sangat dibutuhkan untuk umum. Ya, salah satu peristiwa yang membuat kita mempersatukan diri kita dengan kesedihan, kesengsaraan dan wabah Tuhan Yesus. Apakah seperti maksudnya? Iya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, salah satu menjadi dokumentasi seperti tadi. Oh iya, Anes. Oke, silakan. Penyanyi siapa? Oh iya, silakan. Jadi tema yang kita ambil yaitu itu dia. Yang pertama kami menyaksikan gambar piala. Jadi piala ini bermakna sebagai wadah yang digunakan untuk menyimpan anggur yang akan dikonsentrasikan. Yang kedua ada salib. Salib itu pengakuan iman akan karya penyelamat Allah dan komitmen untuk mengikuti Kristus dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga ada monstran. Monstran itu sebagai wadah yang digunakan dalam gereja Katolik untuk menaruh hasil Ekaristi yang telah dikonsentrasikan. Yang keempat ada lilin, yaitu sebagai simbol terang menjadi lambang kehadiran Tuhan Yesus yang adalah sang terang dunia, juga melambangkan pengorbanan serta kasih Kristus. Yang kelima, kita mengambil gambar keluarga kudus, karena keluarga kudus yang selalu hidup dalam kasih, saling pengertian dan damai. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan dari kelompok 1. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, apakah alam itu dia itu dan kapan kita bisa menggunakan kapal yang besar? Oke, pertanyaannya adalah saya perjelas, apakah alat itu dia hanya mimpi atau perwakilan saja? Kemudian yang kedua, kapan kita bisa menggunakan monstran? Jelas? Langsung dijawab? Oke. Jadi alat liturgi itu tidak cuma 5 itu. Kami hanya mengambil perwakilan dari alat-alat tersebut. Terus kapan kita menggunakan monstran? Biasanya saat misa Jumat pertama. Jadi di misa itu nanti ada perarakan si monstran itu ditaruh di depan altar. Terus nanti kita akan berlutut terus berdoa gitu. Ada yang ditanyakan lagi Mas David? Gak ada? Ya, enggak ada. Terima kasih. Oke, sudah jelas ya? Ya, Bu. Ini bukan tandanya, monstran itu adalah kata-kata sakramen Maha Kudus. Maka itu pasti digunakan kebenarannya saat Jumat pertama dan digunakan untuk devosi terhadap sakramen Maha Kudus. Ya, silakan anak-anakku. Ini kita digunakan oleh kelompok 2, diingatkan untuk devosi terhadap sakramen Maha Kudus. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan coba di depan. Ya. Anak-anak kita sudah berproses bersama menghasilkan produk yang luar biasa dari kelas ini. Silakan duduk
dan refleksi terhadap pembelajaran berbasis proyek. Ya, sebelum Ibu memberikan lembar evaluasi, ya, dan refleksi, kita evaluasi secara umum. Apakah anak-anak lebih mudah memahami cara beriman Kristiani dengan berbasis proyek ini? Ya. Ya. Adakah kendala di dalam kelompok? Ya. Semuanya aktif? Oh iya, puji Tuhan, terima kasih. Kemudian Ibu minta salah satu untuk maju ke depan. Ibu minta tolong untuk membagikan lembar refleksi. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, lembar refleksi dalam kegiatan ini. Ya, apa yang teman-teman dapat selama proses pembelajaran? Kemudian bagaimana proyek ini dapat memperdalam pemahaman teman-teman tentang beriman Kristiani. Kemudian apa tidak takutnya kamu? Ya, tadi sudah dilakukan 2 proyek. Tidak hanya kamu untuk memperkuat iman Kristianimu, kemudian juga tuliskan di situ 3 aspek hidup beriman Kristiani yang kalian tahu. Oke, silakan boleh berefleksi secara pribadi. Ibu kasih waktu. Oke, kita sudah. Ya. Setelah kita berefleksi, anak-anak kita dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dari proses mulai dari awal tadi berkaitan dengan iman Kristiani. Diawali dengan pembaptisan. Pasti kalau mau menjadi orang Katolik harus dibaptis dulu. Ya, semuanya sudah dibaptis di sini ya? Sudah. Ya, berarti sudah menjadi orang Katolik. Kemudian poin yang kedua, Ibu hanya menyimpulkan dari Panes, ya tadi juga ya. Kemudian ada Dita juga. Ini ciri khas iman Kristiani dinyatakan dalam pengungkapan Tritunggal Maha Kudus, yang salah satunya ada dalam syahadat. Ya, kita mempunyai syahadat para rasul atau biasa anak-anakku sekalian mengatakan dengan aku percaya. Ya, apa aku percaya semuanya ya? Ya, aku percaya yang pendek. Ya, kemudian inti pokok iman Allah Tritunggal adalah bahwa Allah Bapa itu menyelamatkan manusia di dalam Kristus, di dalam Putra, kemudian oleh Roh Kudus. Ajaran mengenai Allah Tritunggal pertama-tama bukan berbicara tentang hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberi diri kepada manusia. Ya, Allah memberi dirinya turun ke dunia lewat Yesus Kristus, kemudian membimbing kita lewat Roh Kudus sampai sekarang. Ya, kemudian 3 aspek hidup beriman Kristiani. Ya, ini ada di refleksi kalian ya. Ya, Ibu hanya menyimpulkan ini. Ya, benar ya. Ada aspek pengalaman iman, ada pengalamannya. Kemudian aspek yang kedua, apa di situ Dita? Tolong dibacakan. Menyalakan iman, ya. Yaitu menjawab dan menanggapi panggilan Allah dengan menyerahkan diri kepada kehendak Allah yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Ya, terima kasih Dita. Menyerahkan iman aspek yang kedua. Kemudian pengetahuan iman itu aspek yang ketiga. Hal-hal yang harus dimengerti. Ya, jadi dari pengalaman kemudian diserahkan, tetapi juga harus tahu tentang iman Yesus Kristus. Ya, misalnya tadi kelompok 1 ditanya kenapa yang diambil peristiwa sedih. Ya, itu termasuk pengetahuan iman. Ya, terus tadi juga ditanya kelompok 2 kenapa yang diambil adalah kenapa monstran. Ya, saat apa monstran itu dipakai, itu juga pengetahuan iman.
coba liturgia atau melalui salah satunya perayaan Ekaristi. Kemudian kelompok 1 tadi lebih kepada ziarah, yang poin kelima, salah satunya dengan doa rosario. Ya. Kemudian nanti bisa ditambah lagi misalnya anak-anak semua pernah melakukan dosa sekali. Ya, bagi yang belum bertobat ya. Ya, ibu bertanya, ya pasti anak-anak semua pasti sudah melakukan dosa setahun sekali minimal. Ya, kemudian ada juga yang dilakukan dengan puasa, berdoa, bela rasa, aktif dalam kegiatan gereja, aktif dalam kegiatan masyarakat. Ya, tadi aktif dalam kegiatan gereja juga sudah diungkap oleh kalian semua. Ibu hanya menyimpulkan salah satunya tadi bisa ikut sinar dan lain sebagainya. Oke, inilah kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup refleksi, Ibu akan membagikan satu asesmen sumatif kita khusus untuk materi ini. Jadi silakan semua catatan ditaruh di tas, ya, lainnya asesmen sumatif. Langsung dikerjakan di situ saja. Pengetahuan, kemudian pengalaman iman, penyerahan iman. Kita akan refleksi akhir seperti biasa. Apakah anak-anakku semua sudah memahami tentang materi beriman Kristiani? Sudah ya? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Apakah anak-anakku semua mampu menerapkan aspek hidup beriman Kristiani? Tadi yang pengetahuan, kemudian pengalaman iman, penyerahan iman, bisa ya? Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, apakah saya mampu mengungkapkan cara hidup beriman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari? Mampu? Mampu. Oke, saya minta tolong dokter Ibu. Iya, bisa, mampu. Sekarang contohnya, ya. Sekarang kita misalnya, apa contohnya? Profesi kita mengungkapkan cara hidup beriman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Ya, kita selama ini sudah mengikuti kegiatan gereja, menjadi lektor dan misinar salah satunya ya. Entah itu lektor di wilayah, entah itu lektor di paroki, misinar juga ya, ataupun misinar di paroki. Ada yang lain? Oke, ini apa ini? Ya, sudah begitu. Ya, oke. Apa cara hidup beriman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kamu lakukan? Aktif dalam kegiatan lingkungan sama gereja juga. Ya, aktif dalam kegiatan lingkungan dan gereja. Misalnya panitiaan apa, Alfa? Kalau yang gereja bisa menjadi panitia OFK, terus bisa ada kayak ulangan gereja itu juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau yang di lingkungan wilayah itu bisa memandu untuk misal doa rosario, ada kayak
Alfa ya refleksinya. Dia sudah ikut lingkungan, ikut mengambil doa radio, doa korona ya, dan juga aktif paroki. Silakan anak-anak ya. Baik paroki Bandung, paroki Mosari maupun Keor, kebetulan yang masih berada di paroki ya, paroki Bandung dan Mosari, silakan aktiflah di paroki. Ya, saya rasa anak-anak ini sebagian besar sudah aktif. Terima kasih Alfa, terima kasih Dina yang sudah memperhatikan anak-anak yang lain ya untuk berrefleksi pada kesempatan kali ini. Oke, karena waktu sudah selesai, maka kita tutup dengan berdoa. Karena